Ya, kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Rihan Krianto dan juga Mas David semua. Saya ke Pak Rihan lagi kalau kita lihat dari sisi sektoral. Kredit sektor pertambangan ini tumbuh double digit. Ini sebuah optimisme baru begitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi satu momentum kita untuk memacu atau kontribusi pertambangan lah begitu terhadap pertumbuhan ekonomi kita saat ini, Pak Rihan? Saya kira itu tanda-tanda yang positif ketika pertumbuhan untuk sektor mining itu sudah sampai double digit, ya. Tadi Mas David sudah sampaikan, karena itu merupakan respon dari perbaikan harga di pasar global, ya. Dan pada saat yang sama kita mengetahui beberapa negara sudah mulai membuka kegiatan-kegiatan ekonomi internasionalnya. Beberapa negara, terutama Cina, sudah membuka kebijakan lockdown-nya. Dan kita tahu persis beberapa kapal ya pengangkut barang itu dari Tanjung Priok Jakarta sudah mulai banyak mengangkut barang-barang termasuk barang-barang tambang itu menuju ke Cina. Karena Cina sekarang juga sudah mulai menggenjot kegiatan ekonominya. Dan ini sebuah kabar baik. Yang kedua, yang kita harapkan tentu sustainability atau keberlangsungan daripada permintaan barang-barang tambang ini sehingga ke depan serapan daripada kredit untuk sektor pertambangan itu bisa terus tumbuh dengan baik. Nah, poin penting yang ingin saya tegaskan di sini adalah ketika permintaan sektor tambang itu meningkat, ini memberikan kabar baik bagi daerah-daerah, bagi provinsi-provinsi yang memang struktur produk domestik regional brutonya atau PDRB-nya itu ditopang oleh dana bagi hasil, terutama hasil dari pertambangan. Paling tidak CAD ya, PAD maksud saya, pendapatan asli daerah yang salah satunya itu bersumber dari penerimaan daerah karena hasil tambang itu bisa meningkat. Nah, kita lihat provinsi-provinsi yang memiliki sumber tambang itu mayoritas itu ada di luar Jawa. Nah, saya kira untuk Sulawesi, kemudian sebagian Kalimantan dan sebagian Papua, di mana di situ adalah sumber-sumber untuk sektor tambang, mudah-mudahan ekonomi di provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi, yang mayoritas ada di Indonesia bagian timur, itu bisa terangkat, ya. Dan ini akan memberikan kenaikan volume, ya, PDB secara nasional karena akumulasi dari PDRB per provinsi yang going forward terus berkembang atau bertumbuh dengan baik. Yang penting yang perlu kita jaga ini, Poppy, konsistensi daripada permintaan dunia akan produk-produk hasil tambang kita. Walaupun nanti juga paralel dengan kegiatan ekonomi domestik, permintaan produk-produk tambang di pasar domestik juga akan meningkat dengan sendirinya. Oke, baik. Saya ke Mas David. Mas David, sektor apa saja yang perlu menjadi fokus saat ini untuk menaikkan angka di semester 2 agar geliat ke ekonomi kita ini semakin baik begitu? Ya, tentunya kalau bicara tentang sektor, policy sektoral kita itu harus juga mengikuti kondisi perkembangan pandemi sendiri. Jangan sampai kita memberikan stimulus pada sektor-sektor yang sebenarnya masih sulit gitu untuk kita dorong. Jangan sampai stimulus itu menjadi mubazir juga. Ada beberapa sektor misalnya memang yang diperlukan sektor itu sebenarnya bantalan, semacam bantalan untuk survival ya, bukan stimulus. Contohnya di sektor yang terkait pariwisata misalnya ya, ini kan mengkaitnya banyak nih dengan restoran misalnya yang kaitannya dengan wisata ya, termasuk juga angkutan udara. Nah, yang mereka butuhkan sebenarnya bukan ke arah stimulus atau bagaimana kita mempromot sektor itu, tapi bagaimana menjaga supaya memberikan bantalan sehingga mereka tetap survive dengan potongan pajak dan lain-lain misalnya, ataupun subsidi-subsidi yang lain. Tapi ada beberapa sektor yang sebenarnya saya sudah sebut tadi, contohnya yang terkait dengan infra misalnya, ini yang sebenarnya tidak membutuhkan banyak pengumpulan pekerja atau massa ya, karena kita tahu kan mereka sudah sebenarnya social distancing by itself gitu ya. Nah, terkait juga dengan program-program cash for work juga sebenarnya bisa dilakukan ya, terutama di daerah-daerah yang mereka memang selama ini sarana sosial maupun sarana-sarana lainnya tertinggal dalam pembangunannya, termasuk juga pembangunan yang terkait dengan sektor pertanian ya. Irigasi kita tahu di beberapa daerah ini kita sudah lama tidak melakukan
perbaikan ya atau maintenance ya, ini sebenarnya bisa dilakukan. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan terutama di daerah-daerah yang paling terdampak dulu gitu ya ekonominya. Misalnya dia terdampak dari sisi pariwisata, tapi dari sisi lain kita bisa bangun program-program seperti Cash for Work dari sisi infranya tadi yang seperti saya sebut. Selain itu juga sebenarnya bisa kita dorong juga sektor UMKM kita, terutama sektor UMKM kita yang terkait dengan manufaktur ya. Karena kita tahu sejauh ini UMKM kita tuh didominasi oleh sektor perdagangan, hampir 30%. Jangan sampai kita dorong UMKM, tapi pada akhirnya kita hanya memicu peningkatan impor, karena perdagangan ini pada kebanyakan di sektor perdagangan ini barangnya barang impor ya. Jadi kita perlu juga meningkatkan kapasitas dari UMKM kita, terutama UMKM manufaktur, sehingga nanti bisa bersaing ya pasca COVID-19 ini. Bisa juga dengan dilakukan dengan program kemitraan misalnya dengan pengusaha-pengusaha besar yang banyak juga dilakukan di negara-negara lain ya. Program-program semacam ini sebenarnya bisa kita dorong ya, terutama tadi untuk UMKM dan juga sektor-sektor yang paling terdampak. Oke, baik Pak Rian, apa strategi yang akan dilakukan kalau kita bicara bagaimana mengantisipasi dampak pandemi yang uncertainty-nya kita tidak tahu sampai kapan gitu, antara kebijakan fiskal dan moneter, bagaimana kolaborasinya untuk mengatasi hal ini, karena kita tahu bahwa profitabilitas bank ini masih akan tergerus jika pandemi ini masih berlangsung. Oke, jadi kan kita punya bauran kebijakan, baik dari sisi moneter, dari sisi fiskal, maupun dari sisi keuangan itu sendiri. Masing-masing lembaga ini berkolaborasi, ya, bersinergi untuk bisa bersama-sama bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, tadi Mas David sudah nyinggung sebetulnya, tapi saya ingin tegaskan, sesungguhnya dari sisi keuangan, katakanlah dari sisi perbankan, kalau kita bicara isu likuiditas, kita bicara isu permodalan, itu sudah nggak ada lagi, ya. Jadi liquidity and capital itu no issues, ya. Dari sisi likuiditas sangat ample, ya, sangat cukup. Posisi loan to deposit ratio perbankan kita secara nasional ada di level 88%. Jauh di bawah posisi LDR kita tahun lalu yang di atas 90%. Yang kedua dari sisi permodalan, ya, karena tarian kreditnya belum kencang, kita bisa lihat tadi rasio kecukupan modal minimum perbankan kita secara nasional ada di angka 23%. Jadi dari dua ini sebetulnya sisi supply-nya, supply side-nya itu nggak ada masalah. Nah, kita pahami bersama, dan ini sudah menjadi common sense, bahwa yang harus kita gerakkan adalah dari sisi demand side-nya. Ya, bagaimana permintaan ini, apakah permintaan dengan tiket size yang besar, tiket size yang menengah, maupun tiket size yang kecil, itu sama-sama digerakkan. Nah, practically, ya, ini international best practice, ketika ekonomi suatu negara sedang mengalami tekanan, maka hadirnya instrumen-instrumen instrumen atau kelembagaan negara itu menjadi penting. Oleh karena itu, narasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo agar absorpsi belanja-belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu untuk diakselerate, itu saya kira jawaban yang betul-betul jitu. Karena dengan kelembagaan itu mulai mengabsorb budgetnya masing-masing, ini secara gradual dan secara langsung maupun tidak langsung akan meng-create demand itu dengan sendirinya. Nah, ketika demand itu mulai bertumbuh, ya, otomatis yang tadi kita diskusikan di depan, working capital loan tentunya akan naik. Karena apa? Ketika produsen membuat produk, itu sudah ada calon-calon konsumen potensial yang siap untuk membeli atau mengkonsumsi produk itu. Nah, dan di titik ini kami meyakini, ya, pemerintah terutama dari sisi fiscal policy sudah terus melakukan dorongan agar absorpsi daripada belanja pemerintah ini baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bisa dipercepat. Yang kedua, dan kita tahu bersama adalah agar poin-poin di dalam program percepatan ekonomi nasional itu juga segera diakselerasi sehingga perputaran daripada budget yang mengalir itu sampai ke tangan end user atau end konsumen itu betul-betul nyata dan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, memang kita berkejaran dengan waktu, ya. Di samping kita menjaga agar roda ekonomi tetap berjalan, tapi di sisi lain jangan lupa penanganan dari kesehatan masyarakat itu juga penting. Maka tadi betul
bagaimana kita mengharmonize ya antara sisi kesehatan ekonomi dan di sisi lagi adalah sisi kesehatan manusianya atau masyarakatnya. Itu Poppy. Baik, setuju. Kesehatan, harmonisasi antara kesehatan dan juga sektor ekonomi di Indonesia. Dua hal yang harus selalu beriring dan berjalan untuk mengatasi pandemi. Pak Rian, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan juga Mas David, terima kasih untuk analisanya. Terima kasih Mbak Poppy. Ya, selamat sore. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra, terima kasih, sampai jumpa.